tinggi langit. Ya, menggapai bintang, meraih cita-cita. Kemudian ke samping sambil diayunkan, ya ini diayunkan ke samping kedua tangannya Bunda Yanda, seperti gerakan apa? Sayap burung, ya, gerakan sayap burung. Jadi mengepakkan sayap, burungnya terbang. Nah, itu, mengepakkan sayap, burungnya terbang. Kemudian ke depan, dua tangan di depan sambil bertepuk tangan. Ya, tepuk tangan 3 kali. Setelah itu, setelah tepuk tangan 3 kali, berikutnya kedua tangan dilipat. Kedua tangan dilipat, maksudnya kita aja anak-anak sebelum mulai belajar, awali dengan apa dulu? Berdoa. Doa. Berdoa. Kemudian setelah berdoa, dilipat yang kedua, siap untuk belajar. Ya. Jadi ada 2 lipatan, kalau mau mengawali di awal pembelajaran dengan doa dan belajar. Juga tadi hubungannya dengan cita-cita, supaya bisa meraih impian cita-cita dengan doa dan belajar, itu maksudnya. Jadi saya ulang kembali, supaya bisa meraih apa tadi? Cita-citanya dengan doa dan belajar. Sekarang kita coba dengan variasi nadanya. Jadi anak-anak tuh bisa lebih semangat belajar kalau ada variasi irama atau nada. Contoh iramanya, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan dilipat, siap berdoa. Tangan dilipat, siap belajar. Bagaimana Bunda Yanda? Bisa mengikuti? Bisa mengikuti semuanya? Perlu di-unmute Yang bisa ya, mengikuti Kak. coba acungkan lagi Bu jarinya. Gimana Bu? Perlu di-unmute atau tidak? Ini aja, acungkan Ibu jari aja, acungkan Ibu jari ya, supaya suaranya bisa fokus ke satu suara aja atau 2 suara. Jadi yang bisa ngikuti acungkan Ibu jari, oke. Kalau bisa ngikuti kita lanjut. Tadi sampai posisi terakhir siap belajar. Ya, tapi kan sebelum belajar, anak-anak kita ajak dengan apa dulu tadi? Berdoa. Ya, jadi sebelum belajar, anak-anak kita ajak dulu dengan berdoa. Ini contoh memberi aba-aba doa. Jadi sebelum baca doa, dikasih aba-aba dulu, diberi aba-aba supaya tangannya siap berdoa. Misalnya dengan aba-aba seperti ini. Ini kananku, ini kiriku, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Dari irama lagu Gubahan Panjang Umurnya. Ini aba-aba di awal saja untuk mengondisikan tangan supaya siap berdoa sebelum memulai membaca doanya. Begitu maksudnya Bunda Yanda. Kalau tangan sudah siap berdoa, mangga bisa dilanjut dengan doanya sesuai kebiasaannya selama ini. Seperti itu. Coba supaya kita lebih memahami, kita ulang lagi dari awal sama-sama. Yuk sama-sama kita ulang dari awal, mulai dari menggapai bintang tadi sampai mau berdoa. Ya, kita coba langsung dari awal, dari cita-cita sampai berdoa. Sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Ya. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan dilipat, siap berdoa. Tangan dilipat, siap belajar. Ayo, mau belajar, berdoa dulu tadi. Aba-abanya seperti apa sebelum berdoa? Ini kananku, ini kiriku, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Setelah itu, kalau tangan sudah siap berdoa, udah langsung lanjut dengan doanya, sesuai kebiasaannya. Nah, seperti itu tahapannya. Bisa diikuti Bunda Yanda? Yang bisa diikuti, acungkan Ibu jarinya lagi. Oh bisa, ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut kenalan dulu, karena sepertinya banyak yang belum pernah melihat wajah saya. Ada beberapa yang sudah kenal, tapi juga ada yang belum. Sepertinya banyak yang belum daripada yang sudah. Nah, kita kenalan dulu. Ada pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mohon maaf Ibu Sri, menurut saya lebih nyaman tak kenal maka ta'aruf Ibu Sri. Gitu. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf.
Nah, jadi kalau belum kenal, taruh dulu Bu Sri, jangan langsung mengajak sayang-sayangan ya Bu. Gitu. Betul, betul, betul. Bu Sri, nggak apa-apa. Ya. Bu Sri langsung ngajak sayang-sayangan, padahal belum kenal. Ya, ya. Kita kenal maka taruh. Ya. Apa artinya taruh? Taruh artinya perkenalan. Benar-benar Ya. taruh Bu pendekatannya. Sri tolong, Bu Sri nggak apa-apa. Mungkin ya, jadi nggak langsung pendekatan ya Bu, taruh dulu. Kenalan dulu baru pendekatan Bu. Taruh, Belum pernah betul. langsung pendekatan juga. Betul. Taruh ya, kenalan dulu Bu, sebelum pendekatan. Mangga, Bunda Yanda, tangannya dipertemukan seperti ini. Ini cara saya taruh pakai gerakan jari. Jadi memang materi icebreaker banyak praktek daripada teori. Kenapa banyak praktek? Supaya setelah kita dapat materi ini bisa langsung diterapkan ke anak-anak kita. Intinya kan seperti itu praktek. Suaranya kurang jelas, Kak. Kok ada yang chat, Bu, suaranya kurang jelas. Apa tadi saya minta acungkan jari, sepertinya sudah jelas semua. Mungkin Ibu yang belum jelas, volumenya bisa ditambah, Bu. Volume di HP-nya mungkin. Ya. Nah, yuk kita Jelas sama-sama perkenalan dengan jari. Oh, itu Bu Sri jelas sekali, Bu. Coba Ibu volumenya yang tadi belum jelas bisa ditambah. Yang mungkin. Ya. Ya, kita kenalan dengan jari-jari. Kenapa pakai jari-jari? Memasukkan 6 aspek perkembangan. Memasukkan 6 aspek perkembangan lewat perkenalan dengan jari-jari. Contoh Bunda Yanda yang pertama, gerakan ibu jari dulu dibuka dan ditutup. Contoh. Ini. Ibu jari dibuka dan ditutup. Yang kedua, kelingkingnya. Yang ketiga, telunjuk. Yang keempat, ibu jari. Jari manis. Ya, jari manis. Yang terakhir, jari apa yang belum digerakkan? Jari tengah. Jari tengah. Ya, itu jari yang terakhir. Urutannya, coba kita ulang lagi, tidak boleh terbalik, harus urut seperti tadi. Coba ulang sama-sama. Tadi yang pertama, jari apa dulu, Bunda? Ibu jari. Yang kedua, jari jempol, kelingking. Jari kelingking, ya. Jari ketiga ya. telunjuk. Keempat jari manis. Keempat jari manis. Kelima jari tengah. Terakhir jari tengah. Kelima jari tengah. Sekarang kita jari tengah. Ya, kelima jari tengah, Putri. Nah, sekarang kita coba sambil gerakan jarinya sambil berkata-kata. Kita mulai kata-katanya. Seputar apa kata-katanya? Ya tadi seputar taruh. Ya, taruh ya. Contoh, gerakan ibu jari sambil ucapkan tok-tok begitu. Ya, ucapkan tok-tok. Kenapa bilang tok-tok? Ada yang mau bertamu sambil ketuk pintu. Maksudnya seperti itu. Jadi ibu jari ucapkan tok-tok. Yang kedua, kelingkingnya. Ya, gerakan kelingking sambil bertanya, ada siapa? Ya, jadi kita bertanya, tadi siapa yang ketuk pintu, siapa yang mau bertamu. Itu maksudnya. Sekarang pindah ke telunjuk, gerakan telunjuk sambil katakan, Kak Kusumo. Ya, jadi yang bertamu hari ini namanya siapa, Bunda Yanda? Kak Kusumo. Kak Kusumo. Ya, saya biasa disapa Kak Kusumo, tapi tolong jangan disingkat Kak Kus. Kadang-kadang ada yang menyingkat Kak Kus. Itu yang di belakang itu Bunda kalau Kak Kus. Ya, kamar mandi, toilet. Ya. Lanjut, sekarang gerakan jari manis sambil tanya lagi, di mana? Di mana? Kemudian gerakan jari tengah sambil katakan, itu dia. Ya. Sudah? Sekarang kita coba dengan prakteknya. Contoh, tok, 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 ada siapa, Kak Kusumo, di mana itu dia, ya, gitu. Ya, coba kita ulang lagi sama-sama. Sekarang begini ulangannya supaya ada variasi. Misalkan besok yang menyampaikan Bunda Yanda sendiri. Kalau besok yang menyampaikan Bunda Yanda sendiri, maka yang diucapkan diganti menyebutkan nama Bunda. Jangan sebut nama saya lagi. Kadang-kadang ada yang masih menyebut nama saya. Jadinya malah Ibu Kusumo nanti. Ya, itu. Diganti dengan menyebutkan namanya sendiri. Misalkan di sini kita ambil contoh siapa yang mau disebut namanya. Siapa yang mau coba kenalan. Coba saya ambil satu nama aja. Oh, Bunita. Bunita Purwanti ngacungkan jari telunjuk. Kayaknya pengen kenalan ini. Ya. Boleh. Misalkan yang menyampaikan Ibu Nita.
dari SPS Ceria Plus. SPS Ceria Plus.